warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang ada di mana saja. Kali ini kita akan mengungkap yaitu di Gunung Kawi. Lah di Gunung Kawi itu ada mitos-mitos yang ada misteri. Barangkali kita masukkan ke mediator, mediumisasi dan interaksi ya. Mudah-mudahan mungkin Allah Subhanahu wa taala ya memberi Anda lebih sehat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Amin. Rezeki Anda tetap melimpah ya. Amin. Lancar-lancar saja. Amin. Dan kali ini kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita duduk ya. Marilah kita melusuri ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berkomunikasi dengan siapa ini? Saya Mbah Harjo. Mbah Harjo. Mbah Harjo keberadaannya di mana? Mbah Harjo, saya ada di Gunung Arjuno. Arjuno. Mau apa ini? Mau tanya keberadaan gaib dan mitos yang berada di Gunung Kawi gimana? Ya, saya kebetulan ini sowan di Gunung Kawi ini. Oh gitu. Sebenarnya tempat saya di Gunung Arjuno karena saya disuruh sowan ke Gunung Kawi untuk berbicara masalah pegunungan ini ya. Dan di sini saya mau akan menemui Eyang Sajuko. Oh iya. Karena Eyang Sajuko mau rawuh, saya disuruh pulang. Oh gitu ya. Karena disuruh pulang mau ada tamu ini ya. Ya tadi ini nanti yang saya juga yang itu masuk. Iya. Jadi saya pulang ya. Iya. Pulang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa kok ngumpul di persinggahan saya ini ya? Ya, sebelumnya saya minta maaf menghadirkan Eyang karena kami ingin tahu mitos yang berada di Gunung Kawi yang selama ini banyak pengunjung yang datang di situ. Iya. Saya ini belum kenalan sama kamu ini ya. Oh iya. Iya. Ya. Sempat lupa ya. Ya lupa siapa nama kamu dulu. Saya Eko. Saya Eyang Sajuko. Eyang Sajuko. Kamu siapa ini? Indro. Indro Permadi. Nggih. Indro itu pangangen-angen. Permadi lenange jagat.
Eyang Sampukong Ya. Ini ada yang nunggu di Gunung Kawi. ya. Kekuasaan saya, pesinggahan saya di situ. Iya, ada yang mau saya tanyakan. Kalau tempat di situ itu apa benar buat pesugihan, kok banyak orang berbondong-bondong ke situ mencari tempat pesugihan? Ya, Eyang Sajuko bercerita kepada kalian semua ya. Iya. Eyang Sajuko sudah lama di situ. Sudah bertahun-tahun ya. Iya. Menjawab pertanyaan kamu tadi. Iya, iya. Apa kamu tanya dengan jawaban yang sama? Ya, tujuan kita memang sama untuk menanyakan mitos pesugihan. Kok banyak masyarakat yang datang di situ? Saya itu turunan Sampukong. Berarti masih turunan Cina ya? Iya, yang Sajuko itu ada turun Cina. Memang Cina, Oh, memang Cina. tapi seperti orang Jawa. Iya. Kalau bicara seperti orang Jawa. Iya. Jadi Mbak Jugo ini itu ya, udah di situ berapa lama? Berapa tahun maksudnya? Itu sudah zaman Sampukong. Tahu zaman Sampukong? Nggak tahu kalau kita ini Nah, mengenai itu. sebelum ada Belanda datang di Indonesia, sudah ada zaman Sampukong. Ya. Iya, iya. Nah, berapakah zaman Sampukong? Ada istilah perdagangan Cina, ya. Iya. Sampukong, saya yang Sajugo. Dulu itu sudah ada Cina di Indonesia. Zaman-zaman seperti itu. Nah, tahu? Iya, iya. Dan di sana ada berbondong-bondong permintaan minta pesugihan gitu dah. Iya. Yang kamu tanyakan tadi. Ya, mitosnya itu di sana itu banyak yang meminta pesugihan gitu. Gini, Apa benar itu? ya, saya jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Semua manusia itu kerja keras. Ya, Iya. kamu kue ini kerja keras. Ya. Ya? Jadi Jadi seperti saya memberi petunjuk kamu wawasan. Kerja keras, bangun pagi, nanti apa menurut pedagang masing-masing. Ya, ya, Iya, iya. pedagang masing-masing itu milik rezeki Anda sendiri. Ya. Menurut perasaan kamu itu dan perasaan kue ini dianggap pesugihan, Iya. Ya. Katanya mitos. mitosnya itu gitu. Itu menurut kamu hasil jeripaya itu sebenarnya dari kerja keras kamu sendiri. Berarti tujuan ke sana itu orang-orang itu hanya cuma ritual atau Nah, gimana itu? kan ada Cina-Cina di sana. Hanya Iya, itu masih ada seperti saya. iya. Bisa berkunjung, bisa sowan. Ya, Iya, iya. berkunjung dan sowan bahwa saya itu masih ada turun pinurun Sampukong. Karena yang Sajugo juga punya energi yang paling
tinggi untuk menyukseskan apa yang menurut saya itu di situ sukses. Ya. Iya. Yang dicita-citakan gitu ya. Nah, apa yang dicita-citakan kepada teman-teman saya, apa yang dicita-citakan masyarakat pribadinya masing-masing, itu urusannya dia. Karena saya energi, dulunya saya itu pedagang, Oh, sukses, oh, iya, iya. akhirnya punya ilmu, tambah sukses. Ya, ya, benar. Jadi dianggap pesugihan. Siapa yang bicara pesugihan? Ya, mitosnya kan begitu. Ya. Untuk mencari Memang- pesugihan. Memang pada umumnya itu banyak yang bilang di Gunung Kawi itu tempat pesugihan Nah, gitu. itu sebenarnya bicara tentang pesugihan itu menurut perasaannya masing-masing. Ya, Padahal tidak ya. cuma saya itu dulunya itu punya energi kerja keras, ya, yang bisa memwujudkan cita-cita saya menjadi semangat. Akhirnya jadi yang terwujud, bisa membantu semua. Makanya di situ itu bantuan-bantuan yang bisa membangun di situ itu bangunannya orang yang membantu kita sukses dalam kerja kerasnya pedagang, petani. Kan ada ya yang ingin memberikan nyumbang apa, dibangun ini, jeripayanya sendiri dia. Hanya Jadi nggak melalui ritual pesugihan itu ya nah, aslinya. itu menurut perasaannya dia. Oh, ya. Ritual di sana, ritual di sini, ritual di situ, itu urusan sugestinya dia. Ya. Kalau Sampukong itu urusan perdagangan zaman dulu yang tiba di Surabaya, yang ada di Plengkung tempatnya sana. Iya, iya. Ya. Sampai perdagangan itu kapal pecah dari Australia itu, ya. Tahu ombak Ya, sana besar. Sempat pecah ya. Iya. Apa kamu tanyakan lagi? Ya. Ya, mungkin Mas Eko Loh, mau ada yang ditanyakan. kok ragu? Ini di situ kan ada istilah apa itu namanya, beli kambing kan. Nah, nanti dipotong gitu. Itu katanya sih untuk ritual pesugihan, apa benar itu? Saya nggak menyerukan itu. Iya. Terus Gini. tujuannya? Gini ya, Iya, ya. tujuannya ini dalam kesuksesan. Ya. Itu kan hal lain. Iya, ya. Biar dia begitu. Iya. Ya, intinya saya bangun pagi, kerja keras, memiliki apa yang kamu perdagangan menurut kerjanya masing-masing. Kalau punya lebih, ya itu sowan ke Nah, saya. Sowan tahu sowan. Hanya berkunjung orang yang pernah sukses di dalam tahun sebelum ada Belanda. Orang yang bisa sakti, bisa memberitahu pada masyarakat caranya itu begini cari uang. Kalau kamu petani, kamu harus bangun pagi biar padimu itu banyak, biar itu nanam kaspe, nanam kopi,
nanam apa saja harus bangun pagi. Kalau sudah baik, yang kamu jual diperdagangkan seperti wawasan dari yang Sajugo. Nah itu kan kaya, Ya. uangnya banyak. Jadi apa itu persyaratan untuk menyembelih kambing itu hanya untuk apa itu? Untuk apa itu Masnya? Kalau perasaan itu orang Jawa Iya. atau orang Cina, Hmm. dia menyumbang seperti itu dimakan-makan sendiri. Mungkin dari jeripaya terwujudnya cita-citanya sukses, dievaluasi sendiri dirinya. Saya akan tahun depan sati-satian. Nah, seperti itu sati-satian makan bareng. Syukuran Pak ya. Nah, itu adalah terima kasih. Terus ini ada lagi. Ini tadi kan udah paham ya. Ya, Nah, tentang pesugihan tuyul. Di Kawi itu konon katanya tersebar berita kalau tuyul itu ada di sana gitu. Apa benar? kalau saya mitos sejarah goib, Iya. ya, dengar ya, Ya. Ya. sejarah goib, saya nggak kenal tuyul, ya. Iya. Siapa yang bicara di yang Sajugo tuyul? Saya nggak kenal tuyul, ya. Ini bersih dari jeripaya kerja. Mungkin itu perasaannya sendiri, ya. Jadi orang-orang yang mencari pesugihan dengan apa itu tuyul di sana itu nggak ada ya? Saya itu sekti ya. Iya. Saya juga mengawasi daerah wilayah situ sama Mbah Harjo. Iya. Goib-goib yang ada di situ sudah dibersihkan oleh Mbah Harjo. Mbah Harjo dari Mbah Harjo dari Gunung Arjuno. Iya. Iya. Karena apa? Yang mengganggu goib-goib di situ sudah diusir sama Mbah Harjo. Iya, iya, iya. Nah, saya izinkan, saya juga sekti panembahan di situ. Kok nggak tanya kamu itu asal usulnya Sampukong itu siapa? Ya, kita dulu Terus? sempat medomisasi juga ya. Iya. Nah, itu kalau nggak salah yang Sajugo juga sudah bercerita itu. Makanya kita fokus dalam mitos gaib pesugihan yang berada di Gunung Kawi. Ya. Makanya zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Ya. Iya. Ya. Iya. Kok kecil suaramu? Iya. Jangan disamakan. Mitos cerita dulu, mitos cerita sekarang. Jadi pada intinya masyarakat itu harus bekerja keras gitu ya. Nah, intinya itu bekerja keras dari keringat jeripaya sendiri. Kalau sudah punya uang untuk taubati tah kamu. Iya. Itu nanti disumbangkan di sana gitu ya. Kita sumbangkan kepada orang yang minta disumbang. Ya. Kita minta dibantu bangun di situ. Ya, di wilayah Di Kawi wilayah itu ya. Kawi itu enggak ada masalah karena tidak dibicarakan tahu-tahu dapat rezeki banyak usaha saya harus sowan ke Gunung Kawi Iya. untuk memberi bantuan Iya. untuk membangun di situ apa yang kita bangun di situ, gitu aja. Iya, ya. Jadi saya itu memberi wejangan-wejangan, ada yang dari Cina, ada yang dari Jawa. Tujuannya benar, tujuannya usaha, kerja kerasnya sendiri, itu menjadi uang banyak. Kalau kamu males, ya dari mana uang?
itu sudah zaman ratusan tahun. Sudah banyak orang malas. Ya, Iya. Iya, iya. kamu malas apa tidak? Enggak. Kalau turunan Cina nggak ada malas, Iya. ya. Jadi orang semuanya masyarakat cerdas, banyak yang hasilnya pendapatan banyak dari usaha petaninya sendiri. Hmm. Mulai pembibitan sampai panen saya kasih tahu itu, Hmm. ya. Karena yang Sajugo itu juga sakti. Iya. Karena saya kan turun Cina Iya. Ini ada yang saya tanyakan. yang besar. Ini ada yang saya tanyakan. Di situ ada makam. Makamnya siapa itu? Nah, makam itu ada berapa? Ada 2 kalau nggak salah itu. Kalau di sana itu pesinggahan saya di dalam padepokan ya. Padepokan yang dekatnya depannya Keraton ada itu ya? pohon besar itu. Nah, itu beda. Itu Hmm. zaman dulu ada pembantu saya, putri. Lah itu Iya, iya. kenapa dibahas itu? Iya, ya, nggak usah dibahas. Ya, kita sudah tahu kok. Ya, kalau di sana itu banyak energi. Ada Jawa, ada Sampukong, ya, Iya, ada yang Sajugo, iya. ada pembantu perempuan sama saktinya. Ya, Iya. makanya di situ permintaannya di mana? Untuk sowan mengembalikan menjadi aura yang ceria, cemerlang buat semua untuk ke masa depan waktu zaman seperti itu. Hmm. Kalau Kenapa saya tanya lagi ya? ya, Itu kalau mau ritual kenapa kok harus diwajibkan untuk mandi dulu itu kalau misalnya Nah. itu? kamu saya kasih tahu. Cina itu kuning kan, Putih ya, putih. putih. Ya, bersih kan. Iya. Orang Jawa ya sebenarnya itu putih, Hmm. ya, sama baiknya. Ya, Iya. Jawa baik, Cina juga baik. Saya bagian ngasih wewenang seperti itu. Kalau mau masuk sowan ke sana harus bersih dulu agar orang Jawa itu bersih, Cina juga bersih, mandi, auranya itu berbeda, tambah cerdas, ya, Iya. tambah cerdas pikirannya. Orang Jawa ya tambah tenang, Iya. kan yang dicari ketenangan kan, Iya. ya. Iya, benar. Jadi ini cari ketenangan, kesuksesan, ini ya juga mencari keceriaan, kerja keras, akhirnya menjadi uang, ikut tenang semua. Hmm. Enak kan? Ya. Karena zaman Sampukong dan Mbah Harjo, dia yang bahkan di luar untuk perdagangan zaman Sampukong. Nah, jadi pangkalannya kapal itu sebelum Belanda masuk di situ, sebelum Cina masuk di situ, Iya. itu sudah ada zaman Cina. Hmm. Ya. Ya, Iya, ya. pada tahun-tahun segitu. Itu kalau dihitung umurnya berapa saya menduduki di situ. Sama Mbah Harjo. Nggak terhitung ya. Ya tidak terhitung. Puluhan tahun itu. Sebelum ada 800 tahun, sebelum ada 800. Sekarang tahun berapa ya? Jadi mitos cerita Sampukong kirim barang dari Cina ke Indonesia
Kalau zaman dulu zaman Doho ya. Bilangan dulu zaman Doho. Yang dipimpin masih semrawut ya. Di situ saya langsung kerja keras saja. Makanya yang saya juga memberi kamu umur panjang, kerja keras, bisa datang ke sana. Kalau kamu datang ke sana, kamu kan sudah pernah datang ke sana. Ya. Iya, benar. Ini belum. Sudah Nah, mandi kamu. mandi. Ini makan aja di sana, makan bakso. Ada tumpeng di sana. Iya. Kenapa nggak ikut? Enggak, udah kenyang ya waktu di sana dulu. Barokah itu. Ya, ini ada yang saya tanyakan. Ya. Waktu kapal pecah di Plengkung ya, waktu itu. Ya. Pelengkung nih, daerah Pelengkung. Berarti itu di situ banyak harta yang ketinggalan ya. Di sana ada kapal yang kesasar itu dari Cina. Oh, kapal Cina itu. Kapal Cina dari sana langsung putar ke timur, kembali ke Australia, langsung segoro kidul ya. Iya. Pecah di dekat pantai Plengkung. Kesapu ombak karena di sana ada tsunami kecil ya. Iya. Pada waktu itu langsung kapalnya turun. Di situ ada barang-barang yang ketinggalan yang disimpan oleh jin-jin di Alas Purwo. Nah, Harta karun itu ya. harta karun yang belum tahu. Seperti emas itu ya. Ayah ada Ada ya, emas, ada piring, ada apa aja di situ. Itu di bawah Laut. dasaran laut itu ya. Ya, lah itu dibondong-bondong sama jin di Alas Purwo sana, di gua ditaruh sana. Lah, Di kerugian situ kan- berapa itu mati semua. Iya. Kapal pecah yang dari Cina. Makanya di sana ada harta sebenarnya. Tapi yang ngawasi daerah sana sendiri jin-jin yang pulun itu. Ya, Karena sama saktinya. Iya. iya, kita pernah juga mendapatkan informasi dari yang Pulun. Kalau di situ ada gua 9 ya. Di Alas Purwo itu ada gua 9. Karena yang saya juga ini juga pertapa. Iya, iya. Ya. Udah, Udah. saya jelaskan. Jelas informasinya tentang pesugihan dan kedatangan masyarakat di situ. Makanya jangan heran Iya. yang nggak tahu akhirnya tahu. Semuanya itu dari jeripaya sendiri, Ya, intinya kerja gitu. keras, intinya seperti itu. Siapa ingin kaya kalau nggak kerja keras Iya, iya. dengan sendirinya? Ya, betul. Benar apa tidak? Iya, Benar. Enaknya soge-soge sendiri. Ya, ya, Iya. Ya, kita pulang ke Gunung Kawi ya. Iya. iya, ya. Terima kasih atas, Terima kasih atas kehadirannya ya. Olahraga ini kok Dan kecil ini. informasinya. Oh, saya gede ya, olahraga ya. Iya. Jaga kesehatan kamu. Iya. Masa kalah dengan manusia zaman sekarang itu ya Cina. Olahraga terus, Iya. lari. Ya. Iya. Orang Jawa harus ikut ya, jaga kesehatan. Ini. Iya. Ah, ini kecil ini. Kecil. Tapi sehat kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah akhir medomisasi yang kita hadirkan adalah penguasa Gunung Kawi yaitu Eyang Sajogo. Semoga
informasi dengan pesugihan itu tidak salah paham, mungkin Mbak Salik bisa memberikan sedikit keterangannya. Terima kasih keterangan diberikan kepada saya. Tadi itu Mbah Harjo diskusi sama Eyang Sajugo yang ada di Pesinggahan di Gunung Kawi. Karena itu penting di sana menceritakan bahwa mitos yaitu kerja keras itu dari jeripayanya sendiri ya. Mungkin syukur alhamdulillah teman-teman bisa hadir di sana seperti pariwisata ya. Dan pariwisata sepertinya di sana banyak yang mengunjungi, apa yang ada di sana, mandi, buka aura, itu tergantung Anda ya. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.